Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai ke halaman 156, masih dalam poin atau masalah ke-43 yang temanya juhuduhum biqadarillah, pengingkaran mereka orang-orang di zaman jahiliyah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai ke halaman 156 dan disebutkan di situ fal qaulu tsani huwa al-ihtijaj bil qadar ala fi'lihim al-qabih wa anna Allah syaa dzalika minhum wa huwa qaulul jabriyah. Adapun pendapat kedua, yaitu orang-orang jahiliyah bersandar kepada takdir atas perbuatan jelek mereka. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan jelek, mereka menyandarkan kepada takdir dan mereka mengatakan, loh, Allah sudah mentakdirkan saya untuk melakukan perbuatan ini. Ketika salah seorang dari mereka terjatuh kepada perbuatan zina, dengan sangat gampang mereka mengatakan Allah sudah mentakdirkan saya untuk melakukan zina. Jadi yang salah itu bukan saya, salahkan yang buat takdir. Ya kan? Ketika seorang mabuk dikatakan, ya kan, loh, saya mabuk ini atas takdir Allah. Jadi yang disalahkan itu jangan yang mabuk, tapi yang buat saya menjadi mabuk, karena saya mabuk ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu statement atau pendapatnya orang-orang sekte Jabriyah. Orang-orang sekte Jabriyah itu mengatakan bahwasanya kita ini manusia seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Dia akan bergerak tertiup angin kemana saja dia, angin tersebut meniup dan menghembusnya. Anginnya berhenti itu turun, anginnya bergerak lagi dia akan meniup. Atau seperti mayit yang tidak bisa bergerak apa-apa dan dimandikan, gelengkan ke kanan, ke kiri. Nah, itu seperti itu. Dan dari mulai zamannya Umar bin Khattab, benih-benih sekte sesat ini sudah ada. Di mana diantaranya ketika itu ada salah seorang yang mabuk, kemudian dipegang sama Umar dan akan dicambuk 80 kali. Dia mengatakan, loh, kenapa kamu cambuk saya 80 kali, sedangkan saya ini mabuk karena takdir Allah. Nah, yang diajak bicara adalah seorang Umar bin Khattab. Maka gampang dijawab, iya, kamu mabuk karena takdir Allah, saya pun mencambuk kamu karena takdir Allah. Gampang dijawab. Kamu ngomong kamu mabuk itu karena takdir Allah, dan saya pun mencambuk kamu 80 kali karena takdir Allah juga. Jadi tetap kamu tak cambuk. Haitsu athbatul qadar wa ihtajju ala istihsani af'alihim al-qabihah. Mereka menetapkan percaya dengan adanya takdir. Karena ada sekte lain juga yang berkeyakinan tidak ada takdir. Yaitu pendapat yang pertama tadi itu. Bahwasanya takdir itu tidak ada dan setiap hamba menentukan perbuatannya sendiri. Setiap hamba melakukan perbuatannya sendiri. Hamba itu yang berkehendak untuk menentukan perbuatannya. Nah, kalau yang kedua ini orang Jabriyah, itu yang pertama orang Qadariyah. Nah, yang Jabriyah ini enggak. Mereka menyandarkan segala sesuatu kepada takdir, sampai-sampai
perbuatan jelek yang mereka lakukan, mereka anggap baik karena itu berdasarkan takdir. Innal abda mujbirun ala af'ali. Mereka mengatakan bahwa setiap hamba itu terpaksa dengan perbuatannya, bukan karena kehendaknya. Perbuatannya terpaksa. Fahum warathatu ahlul jahiliyah fi hadza. Mereka ini mewarisi keyakinannya orang-orang zaman jahiliyah dengan pendapat dan keyakinan mereka tersebut. Fal ayat tadullu ala ahadil ma'yani. Jadi ayat yang sudah pernah kita baca pada minggu kemarin itu, yaitu orang-orang musyrikin ketika berbicara, sayaquluna alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang musyrikin ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti agama yang benar, mereka menjawab, yaitu orang-orang yang musyrik ini, lau sya Allah, kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan melakukan perbuatan syirik. Kalau Allah berkehendak kita tidak akan menyekutukan Allah. Begitu juga bapak-bapak kami dan nenek moyang kami. Kalau Allah berkehendak tidak akan kami terjatuh kepada perbuatan syirik tersebut. Nah, ayat ini, ucapan yang seperti ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim masuk kepada dua kelompok itu semua. Baik kelompok yang tidak meyakini adanya takdir, ataupun kelompok yang menyandarkan perbuatannya yang jelek dengan takdir. Iman nafyul qadar, atau kelompok yang menafikan qadar, meniadakan qadar, au wa itsbatul qadar wal ihtijaj bihi 'ala Allah Subhanahu wa taala, atau menetapkan takdir tapi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah engkau memiliki pengetahuan, satu pengetahuan saja yang bisa kamu kemukakan kepada kami atas keyakinan kamu yang sesat tersebut? Ai mahiyal hujjah ala hadzal qaul. Apa dasar kamu atas perbuatan tersebut, atas ucapan tersebut? Wa huwa anna Allah lam yasha' hadzal kufur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kekufuran ini dan perbuatan ini. Apa alasan dan dasar kamu? Adapun penafsiran yang kedua, kita bantah juga, mahyal hujjah ala anna Allah radhiya lakum hadhil af'al. Apa alasan kamu, dasar kamu, argumen kamu, ya kan, bahwasanya Allah ridha dengan perbuatan kamu yang jelek atau kekufuran yang kalian lakukan atau kesyirikan yang kalian terjatuh di dalamnya, atau perbuatan jelek dan kotor yang kalian lakukan. Apa dasarnya Allah setuju dengan itu? Ma dalilukum annallaha radiyaha. Apa dalilnya? Buktinya kalau Allah itu ridha dengan perbuatan kufur kalian, perbuatan jelek kalian, perbuatan rusak kalian. Jadi kita bantah kepada sekte yang pertama yang tidak percaya kepada takdir. Kita katakan kepada mereka seperti Allah membantah mereka, apa dasar kalian kalau perbuatan-perbuatan yang ada dan dilakukan oleh manusia ini tidak berdasarkan takdir Allah? Ada orang ketabrak das, oh itu bukan takdir Allah. Apa dasar kamu mengatakan seperti itu? Ada orang keselio jalan gitu, padahal dia sudah hati-hati. Ada orang sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ikhtiar ya istilahnya, mobilnya di kandang masukin garasi ditutup lagi, pintunya otomatis, ya kan, gerbang depannya ditutup besi, gembok besi baja, ya kan, krek udah, mobilnya udah dikunci, cerek. Ini kan udah ikhtiar ya kan. Ada yang jaga lagi ya kan, ada yang jaga, masih hilang mobilnya.